Oke teman-teman, gue mau bahas tentang peluang Indonesia di kualifikasi Piala Asia Under 23 besok ketika berhadapan dengan Turkmenistan di Stadion Manahan Solo, di mana pertandingan pertama Indonesia berhasil mengalahkan Chinese Taipei dengan skor 9-0. Itu artinya selisih gol yang dimiliki oleh timnas Indonesia dengan Turkmenistan menjadi 5 gol, dan itu sangat-sangat menguntungkan untuk kita. Jadi gue harap di pertandingan besok timnas Indonesia cukup bermain imbang saja sudah bisa memastikan diri lolos ke Qatar 2024 untuk Piala Asia Under 23 ini. Oke teman-teman, di mana Turkmenistan di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan Chinese Taipei dengan skor 4-0. Kemudian timnas sendiri tidak mau kalah, di mana mereka dituntut untuk bisa mencetak lebih banyak gol ketika berhadapan dengan Chinese Taipei, dan akhirnya di luar dugaan bahwa anak asuh Sintayong ini bermain sangat luar biasa. Selain itu gue melihat bahwa skuad yang dimiliki timnas Under 23 Indonesia saat ini adalah yang terbaik sepanjang gue mengenal tim nasional Indonesia dari zaman ke zaman, dimana kita bisa melihat bahwa kombinasi pemain abroad dan lokal kita sangat-sangat bisa mengalirkan permainan yang sangat-sangat begitu cepat, agresif, efektif, kolektivitas di tingkat tinggi. Itu membuat pemain yang dimiliki oleh Sintayong ini secara tidak langsung kita melihat bahwa ada kesetaraan atau kualitas yang tidak jauh jomplang dengan kekuatan tim pertama dan tim kedua. Jadi menurut gue sangat optimis dengan raihan dan gaya main tim nasional Under 23 khususnya untuk bisa lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 ini. Dan besok tanggal 12 pertandingan yang menentukan berhadapan dengan Turkmenistan, di mana hanya dengan hasil imbang pun kita sudah bisa lolos. Imbang pun, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita memenangkan pertandingan. Jadi menurut gue besok kalau skuad yang diturunkan oleh Sintayong tidak berubah dari pertandingan yang pertama ketika berhadapan Chinese Taipei, gue rasa kita tidak memiliki begitu banyak kesulitan untuk mengalahkan Turkmenistan, di mana di 3 laga terakhir pun di semua usia bahwa Indonesia tidak pernah kalah, 3 kali menang dan 1 kali seri. Jadi menurut gua ini waktunya tim nasional bangkit dan menunjukkan bahwa progres yang dibangun oleh Sintayong dan PSSI itu benar adanya dan terbukti kita memiliki kualitas yang selevel Asia, bukan Asia Tenggara lagi seharusnya. Jadi gua harap pertandingan besok Indonesia bermain tenang, jangan terburu-buru. Kita tahu bahwa kualitas Chinese Taipei dan Turkmenistan ya tentunya berbeda, tidak sama. Di mana Turkmenistan sendiri masih secara kualitas masih di atas Chinese Taipei, tapi dengan kualitas tim nasional saat ini, gua rasa kita tidak tanpa mendahului Tuhan, bahwa kita tidak memiliki banyak kesulitan untuk mengalahkan Turkmenistan dengan catatan meminimalisir passing error dan memaksimalkan setiap peluang. Tapi di pertandingan pertama kita lihat bahwa perfect untuk tim nasional, bahwa kita pede lah untuk bisa lolos dari kualifikasi Asia untuk Qatar ini. Dan gue berharap besok pemain-pemain kita bisa menunjukkan jiwa, spirit bahwa kita ini Indonesia dan ini waktunya. Betul yang dikatakan oleh Erick Thohir bahwa ini waktunya dan generasi emasnya Indonesia. Jadi kita harus memanfaatkan itu. Momentum ini harus kita jaga, baik itu di level senior ataupun di usia, bahwa Indonesia saat ini memiliki progres yang cukup signifikan. Dan gue membaca di beberapa media bahwa timnas Indonesia cukup dipantau dan tidak dianggap remeh oleh beberapa negara Asia, terutama
Jepang yang akan menjadi lawan kita di grup di level senior di Piala Asia nanti. Jadi gue harap selevel Jepang pun masih mewaspadai kita. Jadi apa salahnya kita percaya diri dengan kemampuan kita. Gak ada yang gak mungkin. Jepang bisa mengalahkan Jerman 4-1 di kandangnya. Dan 2 kali berturut-turut dia tidak kalah dari Jerman di Piala Dunia. Mereka menang 2-1. Kemudian kemarin mereka bisa mengalahkan Jerman 1-4 di kandangnya. Jadi gak ada yang mustahil di dalam sepak bola. Kita harus tetap optimis. Dengan catatan ini prediksi gue, yang gue harapkan bahwa Sintayong akan menurunkan skuad yang sama ketika berhadapan dengan Chinese Taipei dan menggunakan pola permainan yang sama. Bola cepat dari kaki ke kaki, kemudian passing akurat, kemudian sedikit long ball, kemudian memanfaatkan bola mati. Itu menjadi kunci sukses dari Sintayong kemarin. Dan kunci dari permainan timnas Indonesia sendiri gue lihat bahwa ada di Arkan Fikri dan Patinama. Jadi gue harap mereka berdua ini bisa diturunkan oleh Sintayong. Kemudian di depan gue masih percaya sama Sananta. Dan back timnas Indonesia saat ini beberapa waktu lalu juga, kemarin kalau tidak salah, Jan Ides, pemain dari Venezia Italia yang memiliki darah keturunan Indonesia, juga sudah dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat tim nasional di Piala Asia nanti. Jadi gue harap ini waktunya Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa. Oke guys, jadi gue harap besok Indonesia bisa menang ya, minimal di atas 3 gol lah. Itu gue optimis. Oke, terima kasih. Salam olahraga.